Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuni Anggraini, SPMSI, salah satu dosen program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Spesialisasi mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah Studi Kelayakan Agribisnis dengan bobot 3 SKS, 1 SKS teori, dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah Studi Kelayakan Agribisnis merupakan salah satu mata kuliah inti pada program studi pengelolaan agribisnis yang berada di semester 4. Deskripsi mata kuliah Studi Kelayakan Agribisnis adalah mata kuliah ini membekali mahasiswa agar mampu menjelaskan pengertian, manfaat studi kelayakan agribisnis, time value of money, tahapan menyusun studi kelayakan agribisnis yang didasarkan pada kriteria investasi dan analisis sensitivitas, memilih usaha agribisnis, menghitung surplus konsumen, produsen, harga bayangan, dan kriteria tambahan dalam analisis ekonomi. Capaian pembelajaran akhir pada mata kuliah Studi Kelayakan Agribisnis adalah mahasiswa mampu menyusun studi kelayakan agribisnis sesuai dengan standar yang berlaku yang meliputi aspek pasar, manajemen, produksi, finansial, dan ekonomi. Adapun materi pada mata kuliah Studi Kelayakan Agribisnis adalah materi pertemuan pertama, pengertian dan manfaat studi kelayakan agribisnis dengan sub capaian pembelajaran mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dan manfaat studi kelayakan agribisnis. Materi pertemuan kedua adalah time value of money. Dengan sub capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung time value of money yang mencangkup discounting factor dan compounding factor. Materi pertemuan ketiga sampai dengan kelima adalah aspek-aspek dan tahapan studi kelayakan agribisnis. Sub capaian mata kuliahnya, mahasiswa mampu menjelaskan aspek-aspek dan tahapan studi kelayakan agribisnis. Materi pertemuan ke-6 dan 7 adalah kriteria investasi yaitu NPV, BC ratio, gross BC, IRR, payback period, dan break-even point. Sedangkan sub capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menyusun kelayakan investasi yang mencangkup NPV, IRR, net BC, gross BC, payback period, dan break-even point. Materi pertemuan ke-8 adalah analisis sensitivitas dan switching value. Dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu menyusun analisis sensitivitas dan switching value. Dan pertemuan ke-9 akan dilakukan evaluasi yaitu ujian tengah semester. Materi pertemuan ke-10 adalah indikator-indikator dalam analisis ekonomi. Dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menjelaskan indikator-indikator dalam analisis ekonomi. Materi pertemuan ke-11 adalah memilih usaha agribisnis yang memiliki kelayakan dengan analisis kriteria investasi. Dengan sub capaian pembelajaran, mahasiswa mampu memilih usaha agribisnis yang memiliki kelayakan dengan analisis kriteria investasi. Materi pertemuan ke-12 dan 13 adalah surplus produsen dan konsumen. Dengan sub capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menghitung surplus konsumen dan produsen. Materi pertemuan ke-14 dan 15 adalah harga bayangan. Dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menghitung harga bayangan atau shadow price. Materi pertemuan ke-16 adalah kriteria tambahan dalam analisis kelayakan ekonomi
dengan sub capaian pembelajaran adalah mahasiswa mampu menggunakan kriteria tambahan dalam analisis kelayakan ekonomi. Selanjutnya akan dilakukan ujian akhir semester dengan mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh pihak kampus. Referensi yang saya gunakan adalah yang pertama, buku ajar studi kelayakan agribisnis yang disusun oleh tim pengampu mata kuliah yang diterbitkan oleh Politeknik Negeri Lampung. Yang kedua, buku Ibrahim tahun 2019 dengan judul Studi Kelayakan Bisnis. Yang selanjutnya adalah buku Pasaribu tahun 2012 dengan judul Perencanaan dan Evaluasi Proyek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode delivery yang saya lakukan yang pertama, menyediakan materi yang diupload melalui LMS Politeknik Negeri Lampung. Selanjutnya, saya juga menyediakan buku panduan praktikum yang bisa digunakan oleh mahasiswa dalam kegiatan praktik. Dan yang terakhir adalah melakukan studi kasus terkait dengan analisis kelayakan finansial dan ekonomi di bidang agribisnis. Kedua, interaction, yaitu melakukan interaksi dengan mahasiswa baik di dalam kelas untuk menciptakan suasana yang interaktif melalui tanya jawab maupun diskusi. Selanjutnya, saya juga menyediakan grup WhatsApp yang digunakan untuk berdiskusi di luar jam pelajaran dan membantu mahasiswa ketika kesulitan dalam mengerjakan tugas. Dan yang terakhir adalah melalui LMS Politeknik Negeri Lampung untuk melihat dan mengoreksi secara langsung tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Yang terakhir adalah metode assessment. Metode yang saya lakukan adalah dengan menyampaikan kontrak perkuliahan di awal pertemuan. Bobot penilaian pada mata kuliah studi kelayakan agribisnis dengan bobot 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum adalah sebagai berikut. Untuk 1 SKS teori adalah sebesar 35% dengan rincian komponen penilaian kuis 7,5%, tugas terstruktur 7,5%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester 10%. Untuk bobot penilaian praktikum yaitu 2 SKS yaitu dengan total penilaian 65% adalah sebagai berikut. Dengan komponen laporan 15%, aktivitas 10%, hasil praktek 15%, dan ujian akhir praktikum sebesar 25%. Berikut adalah pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas pada pertemuan ke-11 dengan topik memilih usaha agribisnis yang memiliki kelayakan dengan analisis kriteria investasi. Topik bahasan yang akan dijelaskan adalah yang pertama, mutually eksklusif, yang kedua adalah crossover discount rate. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya rekan-rekan sekalian. Gimana kabarnya? Ke topik perkuliahan hari ini adalah kita review sedikit ya materi dari sebelumnya yang telah kalian dapatkan karena dia sangat berkaitan dengan materi pada hari ini ya. Nah, kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana analisis kriteria investasi atau indikator-indikator apa saja yang bisa menentukan apakah suatu usaha itu dikatakan layak atau tidak untuk dijalankan. Dalam melakukan pemilihan usaha, di sini ada 2 indikator ya berdasarkan pada kriteria investasi yang tadi yang sudah kalian pelajari. Jadi di sini ada dilakukannya 2 cara. Ya, yang pertama ada yang namanya mutually eksklusif. Ya. Dan yang kedua ada yang namanya crossover discount rate analysis. Ya. Jadi dua cara inilah yang digunakan untuk menentukan atau memilih usaha mana yang
memiliki benefit yang paling besar dari beberapa alternatif usaha, ya. Mutually eksklusif, ya. Jadi yang pertama adalah mutually eksklusif. Jadi mutually eksklusif ini adalah ketika kita ingin berusaha atau melakukan suatu usaha atau membuka usaha baru atau proyek baru, maka banyak alternatif usaha. Ya, di awal ketika kalian menentukan nih, kelompok saya untuk usahanya mau apa, pasti banyak pertimbangannya, ya. Jadi ketika kita mau menentukan usaha apa, pasti kita dihadapkan pada beberapa alternatif, ya. Artinya pilihan-pilihan usaha yang memang saat ini sedang berkembang misalnya, ya. Kemudian selain itu didukung oleh potensi sumber daya yang masih tersedia atau sumber daya yang banyak, ya, sehingga muncullah beberapa alternatif usaha, ya. Nah, sehingga dari situ kita perlu merencanakan tadi bisa 2 atau 3 alternatif usahanya. Tetapi di sisi lain, ya, ada keterbatasan yang namanya dana. Tidak mungkin semua usaha itu bisa dilaksanakan, sehingga perlu adanya memilih satu jenis usaha. Ya, tadi kan di awal ada beberapa alternatif, kemudian karena ada keterbatasan dana, maka perlu ataupun dipilih satu, ya, dari beberapa alternatif tersebut. Nah, ketika kita memilih satu, artinya apa? Tadi ada 3 pilihan alternatif. Kemudian kita pilih satu. Bagaimana dengan 2 alternatif usaha tersebut? Harus dikorbankan, ya. Artinya kita harus memilih satu di antara 3. Ya, nah jika memilih satu kemudian kita mengorbankan yang lain, itulah yang disebut dengan mutually eksklusif. Ada beberapa alasan, ya, dilakukannya mutually eksklusif. Yang pertama tadi apa? Keterbatasan dana, ya. Jadi modal yang dimiliki misalnya terbatas, sehingga kita harus memilih usaha mana yang cukup dari modal yang tersedia. Kemudian keterbatasan sumber daya yang ada, ya, misalnya sumber daya yang ada itu tidak bisa memenuhi 2 usaha yang bisa dijalankan secara bersamaan, ya. Kemudian yang ketiga, antara usaha-usaha atau proyek tersebut tidak dapat berjalan secara bersama-sama, ya. Jadi ada beberapa usaha yang memang dia tidak bisa dijalankan secara bersama-sama, sehingga pada akhirnya hanya ada satu usaha yang bisa dijalankan. Ya, itu adalah alasan dari mutually eksklusif. Kemudian ada beberapa kriteria investasi. Nah, tadi kalau kriteria investasi kan ada 5, ya. Nah, dari 5 kriteria investasi ini adalah beberapanya yang akan digunakan untuk menentukan pemilihan usahanya. Kalau yang sebelumnya kalian buat usaha baru, udah pasti usahanya satu, kemudian kalian buat cash flow-nya, kemudian ditentukan layak atau tidak. Nah, kalau di sini kita sudah ada usahanya, kemudian dia sudah ada data biayanya, benefitnya, ya. Di sini kita mau menentukan mana usaha yang paling menguntungkan berdasarkan kriteria investasi, ya. Jadi beda, ya, pemilihan usahanya dari yang kalian lakukan pada saat TS dengan yang sekarang. Ada 3. Yang pertama adalah net present value, ya, atau NPV. NPV menunjukkan keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan atau suatu usaha. Kemudian indikator yang kedua ada yang disebut dengan net BC, ya, net BC. Kemudian yang terakhir adalah IRR. Ya, jadi dari beberapa indikator yang digunakan untuk kelayakan finansial, 3 indikator inilah yang digunakan untuk menentukan, ya, usaha mana yang akan dipilih. Ya, jadi nanti ada usaha A, B, C, kemudian kita mau menentukan nih mana yang dipilih. Nah, menentukan mana yang dipilih itu berdasarkan pada 3 kriteria ini, ya. Kita ambil contohnya yang pertama, ya, misalnya ada 2 proyek atau usaha. Nah, di sini 2 usaha ini ada proyek A, ya, atau usahanya artinya dalam skala besar, kemudian proyek B atau usaha B dia skalanya adalah skala kecil. Nah, dari 2 usaha ini, usaha A plus usaha B ini ada nilai ataupun kriteria investasinya. Jadi kriteria investasinya adalah sudah ada. Kalian menentukan atau memilihnya berdasarkan kriteria investasi. Ya, yang pertama NPV, net BC dan IRR. Ya, untuk proyek A atau usaha A nilai NPV-nya berapa? 100 juta. Kalau usaha B dia 50 juta.
Nah, kriteria yang ketiga adalah IRR-nya, tingkat suku bunganya. Untuk proyek besar atau proyek A, berapa? Sedangkan proyek kecil ya 17%. Nah, dari sini bisa kita tentukan nggak mana yang akan kita pilih? Bisa. Proyek mana atau usaha mana yang kita pilih? Kenapa dia memilih proyek A atau usaha A? Kenapa ya? Proyeknya lebih besar, jadi profitnya biasanya juga kemungkinan kan lebih besar lagi. Pertama, usaha proyeknya besar, kemudian profit yang dihasilkan juga besar. Ada jawaban lain? Keuntungannya lebih besar, ya. Nah, dari sini yang akan kita pilih adalah proyek A atau usaha yang pertama. Ya, kenapa? Karena dia memenuhi semua ketiga kriteria investasi tadi. Ya, NPV-nya dia lebih besar, kemudian net BC-nya dia lebih besar, dan IRR-nya lebih besar. Nah, kalau seperti ini kita mudah untuk menentukan mana usaha yang akan kita pilih. Ya, kalau di sini dicontohkan 2, berarti kita lihat aja dari ketiga kriteria investasi ini bagaimana nilainya. Nah, bagaimana kalau kasusnya yang kedua? Nah, bisa dilihat di sini apa yang membedakan dengan yang pertama. IRR-nya. Kenapa dengan IRR-nya? Lebih besar pada proyek yang B, sedangkan NPV dan net BC-nya ya. Nah, dari sini bisa nggak kita menentukan kalau misalnya kalian melihat usaha ini dengan kriteria 3, kemudian ada 2 usaha, ada B, mana usaha yang dipilih? Proyek B. Proyek B. Kemudian ada yang menyebut proyek A, ya. Kenapa di proyek A? Karena ada 2 kriteria yang lebih besar, Bu. Tapi ada 2 proyek B. Karena nilai tingkat suku bunga ya dia lebih besar. Nah, dari situ itu adalah maka ketika kita ketemu kasusnya seperti ini, kita tidak bisa hanya melihat mana yang lebih banyak tadi. Kalau proyek A indikatornya 2 sama-sama besar, ya nggak seperti itu. Tetapi kita lakukan analisis lebih lanjut, ya. Jadi kita akan menghitung ya nilai dari IRR dari selisih net benefit. Jadi kan nanti ada proyek A, proyek B, ada selisih net benefitnya. Kemudian kita cari lagi IRR-nya, ya. Kalau misalnya kita lihat, ya, misalnya di sini ada data net benefit, ya. Kalau net benefit ini berarti keuntungan. Kalau keuntungan berarti penerimaan dikurangi dengan biaya. Jadi artinya net benefit itu adalah keuntungan. Kemudian di sini misalnya net benefit untuk proyek A, kemudian ada net benefit proyek B. Nah, kemudian nantinya ada jangka waktunya, misalnya tahun 0, tahun pertama, kedua sampai dengan tahun ke-10 misalnya jangka waktunya. Kemudian di sini ada net benefitnya, ya, misalnya masih negatif. Ya, kemudian di sini 150, 250 sampai dengan seterusnya. Kemudian proyek B juga ada net benefitnya, misalnya di sini 200, ya 250 sampai dengan seterusnya. Nah, ketika kita menemukan kasus seperti kasus yang kedua ini, maka kita harus mencari IRR ya dari selisih net benefit. Selisih net benefit A dan B. Ya, jadi nanti selisihnya berapa? Misalnya di sini 50, di sini adalah 0 dan lain sebagainya. Kemudian dari sini maka kita akan hitung IRR-nya. Ya. Sama perhitungan IRR-nya seperti yang kalian lakukan ketika kelayakan finansial. Ya. Nah, dari nilai selisih net benefit itu nanti kita ketemu nilai IRR. Jadi kita sudah tidak menggunakan nilai IRR ini lagi, tapi kita menggunakan nilai IRR yang baru, ya. Dari mana punya nilai IRR yang baru? Dari hasil selisih net benefit. Perhitungannya tetap sama seperti yang kalian lakukan sebelumnya, ya. Nah, dari situ maka kita bisa menentukan usaha mana yang akan kita pilih, ya.
ketika nilai IRR dari selisih net benefit itu lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku, ya artinya di sini bukan dari proyek A maupun proyek B, tapi tingkat suku bunga bank, maka proyek A yang akan kita pilih. Jadi nanti kita hitung tuh dari berdasarkan datanya, kemudian ketemu nilai IRR-nya. Kalau IRR-nya lebih besar daripada tingkat suku bunga yang berlaku pada saat ini, maka nanti usaha A yang akan kita pilih. Bagaimana dengan sebaliknya? Nilai IRR yang selisih dari net benefit dia lebih kecil dari tingkat suku bunga, maka proyek mana yang akan dipilih? Proyek B. Nah, tadi proyek B dia merupakan proyek yang kecil. Otomatis kalau proyek B yang dipilih, dia ada sisa modal. Nah, sisa modal itu bisa digunakan untuk modal yang usaha lain. Ya, jadi dia ketika dia kasusnya yang kedua, kita tidak serta-merta bisa menentukan berdasarkan pada mana yang lebih banyak secara investasi yang mana, tapi harus dilakukan analisis lebih ya. Kemudian yang kedua, selain mutually eksklusif, ada yang namanya usaha yang memiliki benefit yang sama. Kalau tadi biaya yang sama, kalau ini benefit yang sama, maka usaha mana yang kita pilih? Yang memberikan biaya paling kecil. Misalnya usaha A, usaha B, sama-sama keuntungannya adalah 5 juta. Ya, kita harus menentukan usaha mana yang akan kita pilih. Maka kita lihat biayanya. Ya, dari usaha A, usaha B mana yang memberikan biaya paling kecil, itulah yang akan kita pilih. Ya, jadi crossover discount rate itu akan digunakan pada dua kondisi. Ya, nanti kita lihat menggunakan kurva. Nah, ini kondisi yang pertama. Jadi kondisi yang pertama tadi apa? Ada dua usaha, ya, punya apa? Biaya yang sama, benefit yang lebih besar, ya. Nah, maka di sini bisa kita gambarkan secara kurva. Ya, jadi kalau di sini kita bisa lihat, ya, di sini ada hubungannya antara NPV, tadi apa NPV? Keuntungan. Kemudian ada yang namanya diskon rate, ya, tingkat suku bunga. Nah, di sini ada titik perpotongan antara ya proyek A dan proyek B atau usaha A atau usaha B, yaitu yang namanya crossover diskon rate. Kita lihat, ketika dia tingkat suku bunganya diskon rate-nya 5%, ya, NPV proyek mana yang memberikan nilai NPV yang paling besar? Kalau dilihat dari diskon rate yang 5, kita lihat di sini 5, dan tarik ke atas. NPV kan di sini. Berarti kalau usaha A atau proyek A berapa nilai NPV-nya? 50, ya. Kemudian kalau proyek B berapa nilainya? 40. Sehingga ketika diskon rate-nya 5%, mana proyek yang memberikan nilai keuntungan yang lebih besar? Sehingga ketika tingkat suku bunganya 5% atau di bawah 10%, maka proyek A yang akan kita pilih, ya. Nah, bagaimana kalau tingkat suku bunganya lebih dari 10%? Misalnya di sini kita ambil contohnya adalah 14%. Berapa keuntungan dari usaha proyek A atau proyek atau usaha A? Berapa nilai NPV-nya? Yang proyek A, mana proyek A? 15, ya. Kita lihat di sini, tarik, ini adalah proyek A. Sehingga di sini dia yang memberikan keuntungan adalah NPV-nya 15. Nah, bagaimana dengan proyek B? Berapa nilai NPV-nya? 27. Sehingga ketika tingkat suku bunganya 14%, ya, maka apa? Nilai ataupun proyek mana yang akan dipilih? Kalau yang kedua, itu dia memiliki keuntungan yang sama, kita pilih biaya yang paling kecil. Sehingga di sini diskon rate hubungannya dengan biaya, ya, hubungannya dengan biaya. Nah, kemudian sama, ada usaha ke proyek A, kemudian ada usaha ke proyek B. Ketika tingkat suku bunganya 7%, berapa besarnya biaya untuk usaha A? 27. Sedangkan usaha untuk proyek B 20.
Ya, di sini ya. Nah, dari sini berarti usaha mana yang dipilih? A atau B? B. Kenapa dia B? Karena biayanya paling kecil ya. Kemudian kondisi yang kedua, ketika tingkat suku bunganya 20% atau diskon rate-nya 20%. Berapa biaya yang dikeluarkan pada saat usaha A? 5. Sedangkan usaha B 11. Jadi ketika tingkat suku bunganya 20%, maka usaha mana yang dipilih? Usaha A. Selain materi yang saya sampaikan, nanti kalian bisa cari referensinya di beberapa buku yang menjadi referensi ya. Salah satunya ini ada buku studi kelayakan agribisnis yang ini merupakan bahan ajar yang ditulis oleh tim pengampu SKA ya, studi kelayakan agribisnis bersama Bu Dina, Bu Suparni, dan Pak Sri ya. Jadi nanti bisa dilihat untuk materi hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh ya, silakan Wildan. Terkait dengan proyek usaha, apakah sanggup cara menentukan proyek usaha musiman dari proyek usaha yang baru? Nah, apakah sama cara menentukannya? Jadi semuanya, baik dia usaha apa? Usaha di bidang musiman dengan tahunan ya. Kalian pada saat sebelumnya itu usahanya apa? Ini usahanya apa sebelumnya? Yang sedang dihitung kelayakannya pada saat sebelum UTS? Pembesaran ikan lele. Kalau Hilda? Nila. Kemudian ada yang usaha di bidang pertanian? Apa? Sawi ya. Artinya itu kan berbagai macam usaha ya. Jadi walaupun usahanya berbeda-beda, tetapi kriteria investasi yang digunakan dia tetap sama. Perbedaannya hanya pada perhitungan cash flow-nya ya. Otomatis biaya tetapnya beda, biaya variabelnya beda ya. Tapi ketika kita mau menentukan dia layak atau tidak, mana yang paling menguntungkan, dia tetap menggunakan kriteria yang sama ya. Itu ya Wildan, paham? Ya. Berikutnya ada yang mau kenapa analisis kriteria investasi pada suatu proyek itu perlu dilakukan? Jadi kenapa sih suatu usaha itu perlu dilakukan analisis kelayakannya ya? Jadi ketika kita mau menentukan suatu usaha kan pasti kita mau melihat nih usaha ini bagaimana tingkat keuntungannya. Kalau misalnya itu adalah usaha baru dan dia usaha satu-satunya, itu yang seperti kalian lakukan di awal. Kita mau melihat dia layak atau tidak. Kemudian kalian lakukan analisis ketika harganya naik, dia masih layak atau tidak, harga bahan bakunya misalnya. Nah kemudian ketika dia ada beberapa usaha kemudian kita pilih, kita juga perlu melakukan pemilihan usahanya ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan beberapa kriteria. Kenapa perlu dilakukan seperti itu? Ya karena tadi kita punya keterbatasan modal, kita memiliki keterbatasan sumber daya, kita memiliki keterbatasan dana ya. Dan yang utamanya kita harus memilih mana usaha yang paling memberikan keuntungan yang maksimal ya. Seperti itu ya. Ya. Jadi untuk tugasnya pada hari ini Ibu sudah upload di LMS, nanti bisa dilihat di LMS ya. Jadi ada proyek A, proyek B, C, D. Jadi ada 4 usaha. Jadi nanti kalian silakan buat analisis ya berdasarkan 3 kriteria tadi, NPV, IRS, sama NPC. Kemudian ditentukan nih dari 4 ini mana yang paling memberikan keuntungan ya berdasarkan. Bu, kalau misalnya seperti kasus yang kedua berarti kalian harus lakukan analisis dulu ya, seperti itu ya. Paham? Nanti tugasnya bisa ditentukan melalui LMS ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bu akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.